Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian masalah gambar 1 menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggambar sebuah persegi menggunakan fitur segmen yang ada di aplikasi GeoGebra seperti ini. Kemudian kita buat lagi sebuah diagonal di dalam persegi tersebut. Ini berguna untuk mencerminkan titik-titik yang akan membentuk gambar pada masalah gambar 1 ini. Kita gunakan fitur midpoint untuk mencari titik tengah dari masing-masing garis. Kemudian kita gunakan segmen lagi untuk menghubungkan garis-garisnya. Setelah itu kita gunakan kita gunakan lingkaran yang dengan radius. Di sini saya menggunakan radius 1 saja. Kemudian kita gunakan kemudian kita gunakan intersect untuk mencari titik potong antara lingkaran dan garis tersebut. Kemudian kita gunakan jangka untuk membuat lingkaran lebih banyak lagi seperti ini dengan jari-jari EI, sehingga didapatlah titik-titik yang nanti akan dihubungkan sehingga membentuk masalah 1 pada gambar 1. Kita lakukan langkah yang sama sampai semua lingkarannya terbentuk. Setelah itu kita dapat menghilangkan lingkaran bantunya agar titik-titik tersebut terlihat lebih jelas. Setelah semua lingkaran sudah dihilangkan, kita bisa mencerminkan titik-titik ini agar didapat titik-titik yang sejajar melalui garis AC, sehingga ditemukan titik-titik yang sama. Kemudian kita cerminkan lagi melalui garis BD. Setelah itu kita cerminkan lagi melalui garis AC lagi. Kita buat satu diagonal lagi untuk mencerminkan titik-titik pada garis AE. Lakukan langkah yang sama, kita cerminkan titik-titik tersebut dengan diagonal yang baru kita bentuk tadi.
Lakukan langkah yang sama pada sisi yang selanjutnya. Setelah itu, kita dapat menghilangkan diagonal-diagonal yang kita gunakan untuk merefleksikan titik-titik tersebut, sehingga lebih rapi. Setelah itu, kita gunakan segmen untuk menyambungkan titik-titiknya. Nah, sehingga didapat gambar yang sama pada masalah satu, gambar satu tersebut. Kemudian kita bisa merapikan gambarnya dengan menghilang-hilangkan bentuk-bentuk yang tidak diperlukan, seperti titik-titiknya. Sehingga didapatlah gambar seperti ini yang sudah dirapikan tadi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah 1 gambar 2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menggambar persegi suatu segi 4 dulu. Di sini saya gunakan panjangnya sepanjang 8 dan lebarnya 4. Kemudian dengan menggunakan fitur segmen, kita hubungkan titik C ke titik tengah, kemudian dari sini ke titik ini, dari sini kita hubungkan dengan sini, lalu ke sini, dan yang tengah ke titik A. Nah, lakukan langkah sebaliknya. Dari titik D kita hubungkan ke titik E, dari -3 kita hubungkan ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu dari titik L ke B. Langkah selanjutnya kita perbesar terlebih dahulu supaya terlihat jelas. Kemudian dengan menggunakan fitur intersect kita tentukan titik potongnya.
Nah, lalu kemudian kita gunakan fitur segmen. Lalu kita klik di sini dan di sini sehingga dia melewati titik potong yang kita buat tadi. Lakukan langkah yang sama untuk berikutnya. Nah, di sini kita dapatkan titik potong baru. Lalu kita gambar menggunakan fitur polygon. Kita gambar satu segitiga di sini.
Nah, kemudian kita hilangkan titik-titik dan garis-garis bantunya terlebih dahulu untuk mempermudah proses pewarnaan. Nah, setelah kita hilangkan poligon-poligon pertama yang kita buat tadi dan titik-titik bantu yang kita buat tadi, dibentuklah sebuah bangun seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya agar lebih gelap. Nah, setelah dilakukan proses pewarnaan dengan poligon, inilah bentuk gambar desain menggunakan garis lurus pada masalah 1 gambar 2. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan menggambar pada masalah 1 gambar ketiga. Pertama, kita pilih segmen untuk membuat garis. Kemudian kita bentuk persegi.
Kemudian kita pilih midpoint or center untuk mengetahui titik tengah. Kemudian kita cari titik tengah antara A dan B. Lakukan hal sama untuk setiap segmen. Kemudian kita pilih segmen untuk menyambungkan garis ke garis. Kemudian kita pilih midpoint or center untuk kembali membuat titik tengah. Kemudian kita pilih segmen. Kemudian lakukan hal yang serupa pada garis yang baru. Kita pilih midpoint or center. Kemudian kita beri warna dengan menggunakan polygon.
Masalah 3 yaitu buat desain simpul dan mengikuti langkah-langkah pada gambar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran menggunakan fitur Circle, Center, and Radius. Nah, di sini saya akan menggunakan jari-jarinya 5 cm. Terus kita sekali gambar lagi lingkarannya sampai tidak 6 buah lingkaran. Kita letakkan di sini. Setelah kita letakkan di atas. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran yang lebih kecil dari lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Kita gunakan fitur yang sama yaitu Circle, Center, and Radius. Kita klik titik lingkaran yang tadi yang telah kita buat tadi. Kita buat 4. Lakukan hal yang sama pada lingkaran-lingkaran yang lainnya. Langkah selanjutnya kita gunakan fitur Circumscribe Art, lalu kita klik titik sini, sini, dan sini. Lanjut ke lingkaran yang kecil, masih menggunakan fitur yang sama. Kemudian dari sini langkah selanjutnya kita hilangkan label, kita hilangkan objek lingkarannya asli supaya yang nampaknya lingkaran yang telah kita buat tadi. Lingkarannya tadi kita show objek. Gunakan fitur yang sama yaitu Circumscribe Art. Lakukan hal yang seperti tadi. Tekan titik ini. Lalu yang lingkaran kecilnya juga kita buat unsur lingkaran. Lalu kita hilangkan lingkaran besar dan lingkaran kecilnya. Show object. Kita lakukan hal tersebut sampai dengan ke-6 lingkarannya tadi. Kita gunakan fitur Circumscribe Art. Kita klik dulu titik ini. Kemudian sini. Lalu yang ini.
baru kita show objek. Kita lakukan hal yang sama pada lingkaran berikutnya. Kita gunakan fitur circumscriber up. Kita klik dari titik ini. Dari sini. Kemudian dari titik sini. Dan dari sini, selanjutnya kita show objek seperti pada yang sebelumnya, telah kita lakukan pada lingkaran-lingkaran yang sebelumnya. Lanjut pada lingkaran yang satunya lagi, kita gunakan fitur yang sama, yaitu circumscriber art. Kita klik dari titik ini ke sini, dan sini, kemudian selanjutnya kita dapat show objek lingkaran yang tidak diperlukan lagi. Sampai lingkaran yang terakhir, gunakan fitur yang masih sama, circumscriber art. Kemudian masih fitur yang sama, kita klik dari sini, nah setelah itu kita dapat menghilangkan objek-objek yang tidak diperlukan lagi. Nah, setelah kita menghilangkan semua label-label dan yang tidak diperlukan, kita dapat mewarnai lingkaran-lingkaran ini. Kita dapat mengklik lingkarannya, kemudian klik tombol setting. Kita dapat mengganti warna menjadi biru, dan kita ubah stylenya. Kita perbesar line thickness dan line opacity-nya biar nampak makin jelas untuk semuanya.
semua line thickness dan line opacity-nya biar nampak makin jelas. Setelah mengubah semua lingkaran line thickness dan line opacity-nya menjadi maksimal, kita dapat mengganti warna lingkaran luarnya menjadi warna biru. Kita ubah semua lingkaran luarnya menjadi warna biru dan lingkaran dalamnya yang lingkaran kecil tetap menjadi warna hitam supaya berbeda. Kita ubah menjadi warna biru. Semuanya kita ubah menjadi warna biru untuk lingkaran yang besar atau lingkaran luarnya. Nah, sudah kita ubah semuanya dan jadilah desain simpul yang mengikuti langkah-langkah pada gambar pada masalah 3.3. Masalah 3 seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menggambarkan masalah 4. Pertama, kita gunakan segmen untuk membuat garis lurus seperti ini. Lalu kita gunakan midpoint or center untuk mencari titik tengah dari garis tersebut sehingga mendapat titik tengah C. Selanjutnya kita gunakan circle with center stroke point dari titik C ke sini sehingga mendapat titik D. Selanjutnya kita gunakan intersect untuk mencari titik potong dari lingkaran dan garis tersebut sehingga mendapat titik potong E dan F. Kemudian kita gunakan circle with center stroke point dari titik E ke titik C dan dari titik F kita tarik ke titik C. Selanjutnya kita gunakan intersect untuk mencari titik potong lingkaran atas ke lingkaran tengah sehingga mendapat titik potong HG dan lingkaran bawah ke lingkaran tengah sehingga mendapat titik potong IJ. Selanjutnya kita gunakan fitur circle with center stroke point dari titik H kita tarik ke titik E, dari titik G kita tarik ke titik E, dan dari titik J kita tarik ke titik C, dari titik I kita tarik ke titik C. Selanjutnya kita hilangkan garis lurus tersebut dan titik A dan juga titik B agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita gunakan intersect untuk mencari titik potong lingkaran-lingkaran tersebut seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan circle with center stroke point dari titik M kita tarik ke titik E, dari titik O kita tarik ke titik E, dari titik Q kita tarik ke titik G, dari titik T kita tarik ke titik J, dari titik V kita tarik ke titik F, dan dari titik K kita tarik ke titik H seperti ini. Selanjutnya kita gunakan intersect untuk mencari titik potong lingkaran tersebut seperti ini.
Nah, selanjutnya kita gunakan circle with center stroke point. Dari titik W kita tarik ke titik Z. Dari titik B1 kita tarik ke titik A1. Dari titik C1 kita tarik ke titik D1. Dari titik E1 kita tarik ke titik F1. Dari titik G1 kita tarik ke titik H1. Dan dari titik I1 kita tarik ke J1. Selanjutnya kita hilangkan label yang tidak digunakan menggunakan objek type. Seperti ini, kita hilangkan labelnya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah rapi, kita edit garisnya, garis milan seperti ini. Lalu kita tarik dari setiap titik ke titik seperti ini. Seperti yang di buku agar sama. Nah, selanjutnya jika sudah selesai seperti ini, kita hilangkan label yang tidak berguna. Menggunakan seperti ini. Jika labelnya sudah kita hapus,